Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Nisa Zahra dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya hendak mempresentasikan dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan seputar VOC. Apa sih VOC itu? Jadi VOC sendiri merupakan sebuah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada 20 Maret 1602 yang merupakan sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda. Jadi, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang hendak saya bahas pada video kali ini? Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan merupakan seputar latar belakang, lalu yang kedua merupakan hak-hak oktroy VOC. Tapi sebelumnya, apa sih hak oktroy? Jadi, oktroy merupakan salah satu otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang kepada pihak lainnya, yang biasanya itu merujuk pada kebijakan istimewa yang diberikan kepada VOC. Lalu yang selanjutnya merupakan kebijakan-kebijakan VOC terhadap Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab keruntuhan dari VOC itu sendiri. Serta yang terakhir akan saya tutup dengan pesan yang dapat kita ambil oleh hadirnya VOC di Nusantara. Lalu, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan saja kepada diskusi yang akan saya sampaikan. Jadi poin pertama yang hendak saya bahas yaitu mengenai latar belakang pembentukan VOC yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi VOC merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 atas usulan Johan van Oldenbarneveld. Jadi VOC ini juga turut memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ekonomi serta politik di Belanda, khususnya pada abad ke-17 hingga ke-18. Lalu selanjutnya apa sih yang menjadi latar belakang didirikannya VOC ini? Jadi yang melatar belakangi para pedagang Belanda mendirikan VOC ini yaitu atas ambisi yang mereka miliki untuk menguasai rempah-rempah agar dapat menyaingi bangsa Eropa lainnya, khususnya yaitu untuk menyaingi perusahaan dagang milik Inggris yang berada di India atau yang kita ketahui sebagai East Indian Company atau disingkat sebagai AEC. Lalu selanjutnya didirikannya VOC ini turut memiliki tujuan lain selain hal ini. Yang pertama yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Lalu selain itu untuk menyaingi, untuk memonopoli serta menguasai, VOC ini didirikan oleh para pedagang Belanda untuk menghindari persaingan tidak sehat dari pedagang Belanda-Belanda yang ada di Belanda itu sendiri. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai hak-hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Namun sebelumnya apa sih hak oktroy? Jadi hak oktroy merupakan sebuah otorisasi yang dimiliki oleh pihak lain yang diberikan oleh pihak berwenang dan biasanya merujuk kepada kebijakan atau hak istimewa. Lalu, apa hak oktroy yang dimiliki oleh VOC? Jadi, apabila kita membahas atau kita merujuk kepada VOC atau hak istimewa yang dimilikinya, maka VOC memiliki wewenang ataupun kekuasaan untuk melakukan usaha perdagangannya di Nusantara seperti sebuah negara. Tak hanya itu, VOC juga memiliki perizinan untuk menentukan perdagangan lain di Indonesia. Dalam kata lain, maka VOC bebas untuk menentukan pihak mana yang dapat berdagang di Indonesia. Selain itu, hak-hak oktroy yang dimiliki oleh VOC adalah yang pertama yaitu memonopoli perdagangan di wilayah Tanjung Harapan, Afrika Selatan hingga di Selat Magellan, termasuk di Nusantara. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki kekuasaan untuk membentuk angkatan perang sendiri dan juga melakukan peperangan. Lalu yang selanjutnya adalah membuat atau mencetak uang mereka sendiri serta mengangkat pegawai mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah menguasai rempah-rempah yang ada di Nusantara.
Pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dibuatnya kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan ini dibuat oleh VOC semata-mata untuk mendukung monopoli perdagangannya di wilayah Nusantara. Maka saya juga akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Ada beberapa kebijakan, diantaranya yaitu yang pertama adalah pelayaran hongi, kedua adalah hak ekstirpasi, ketiga kontingenten, dan juga yang terakhir yaitu Preangerstel-stel. Yang pertama yaitu mengenai pelayaran hongi. Apa sih pelayaran hongi? Jadi pelayaran hongi adalah pelayaran yang dilakukan oleh armada perang semata-mata bertujuan untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Yang kedua yaitu hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi merupakan hak yang dimiliki VOC untuk menebang pohon rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak membeludak. Lalu yang ketiga yaitu kontingenten. Kontingenten merupakan sebuah kebijakan di mana para penduduk wajib untuk membayar pajak sesuai dengan besaran yang telah ditentukan VOC, dan pembayaran ini berupa hasil bumi yang diberikan kepada pihak VOC. Lalu yang terakhir yaitu Preangerstel-stel. Hak ini merupakan sebuah hak yang dimiliki VOC, yaitu bentuk kewajiban di mana para penduduk wajib untuk menanam kopi dan hasil panennya diberikan kepada VOC. Hal-hal itulah yang menjadi kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah mengenai keruntuhan VOC. Jadi pada abad ke-18 khususnya pada tanggal 31 Desember 1799, VOC mengalami kemunduran dan juga bangkrut sehingga VOC dibubarkan. Lalu, apa saja faktor yang menjadikan kemunduran VOC tersebut? Terdapat beberapa faktor utama yang menjadikan kemunduran VOC. Yang pertama yaitu mengenai korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun petinggi yang dilakukan di dalam organisasi VOC tersebut membuat VOC akhirnya bangkrut dikarenakan para petinggi-petinggi tersebut ingin memperkaya diri sendiri. Lalu yang kedua adalah munculnya pesaing baru. Persaingan yang dilakukan oleh VOC dengan perdagangan lain kian membuat VOC akhirnya mundur, yang dilakukan antara pedagang bangsa Inggris yaitu East Indian Company dengan VOC. Yang ketiga yaitu munculnya Republik Batav di Belanda pada tahun 1795 yang mengganti dasar negara menjadi demokrasi dan liberal. Akhirnya mendorong untuk perdagangan tersebut menjadi perdagangan bebas. Selain faktor-faktor tersebut terdapat faktor lainnya, yaitu membengkaknya anggaran yang dimiliki oleh VOC. Yang selanjutnya adalah pesan yang dapat saya ambil dari adanya peristiwa VOC di Nusantara. Apabila kita melihat kepada sisi positifnya atau kita melihat kepada pembelajaran yang dapat kita kutip dari kejadian ini, maka sangatlah banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil dan yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu jika kita melihat kepada keruntuhan VOC, maka kita dapat belajar agar kita bersikap jujur dan juga berintegrasi dalam melakukan sesuatu. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang seperti adanya korupsi, karena hal tersebut dapat merugikan sebuah instansi ataupun bahkan diri kita sendiri. Selain itu, adanya kesadaran dalam diri kita sendiri untuk tidak pernah menyerah. Apabila kita sedang bersaing dengan orang lain, maka kita harus menunjukkan perjuangan kita. Kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan agar kita dapat bisa bersaing dan juga memiliki hal yang setara dengan mereka. Selain itu juga kita perlu adanya kesadaran dalam diri untuk merencanakan hal-hal yang kita inginkan ke depannya agar tidak terjadi kebengkakan atau hal yang tidak kita inginkan. Seperti tadi, faktor bangkrutnya VOC adalah adanya pembengkakan anggaran yang dimiliki oleh VOC. Lalu, setelah kita melihat kepada keruntuhan VOC, hal-hal positif yang kita dapat ambil selain dari hal itu adalah kita tidak boleh sewenang-wenang dengan
dengan orang lain, karena orang lain juga memiliki hak yang setara dengan kita, dan kita juga memiliki hak yang sama dengan orang lain. Maka kita tidak boleh semena-mena dengan mereka. Bagaimanapun, apabila kita memiliki ambisi, kita harus melaksanakan ambisi tersebut di jalan yang baik dan juga membangun sesuatu yang sekiranya akan bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menurut kepada kita. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti kebijakan kita, terutama apabila orang lain tersebut merasakan penderitaan. Jadi, kita harus menjadi orang yang bijak dan juga tidak boleh melakukan penindasan kepada orang lain. Maka pesan-pesan yang dapat saya dapatkan dari adanya kehadiran VOC di Indonesia sangatlah banyak dan pastinya dapat saya implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam video ini saya berharap agar dapat menginspirasi banyak orang dan dapat menambah ilmu yang kalian miliki mengenai VOC. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak sekali kesalahan dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang enak kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.